Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pohon yang menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti, Kabupaten Tasikmalaya belum juga terangkut. Kericuhan warnai pembongkaran bangunan dan lapak di kawasan Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Ribuan gas LPG yang hendak dioplos ditemukan di tengah perkebunan daerah Cikawung, Kabupaten Indramayu. Pembongkaran bangunan dan lapak di kawasan Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Para pemilik bangunan menilai pembongkaran tak bisa dilakukan karena belum ada putusan pengadilan. Protes warga ini terucap di tengah pembongkaran lapak dan bangunan Puncak Asri Warpat, Blok Buah, Desa Tugu Selatan, Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Saling dorong antara pemilik bangunan dan lapak liar dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor tak bisa terhindarkan. Mereka tak terima dengan tindakan petugas karena menilai bangunan yang jadi sumber penghasilan mereka sejak puluhan tahun itu masih diproses di pengadilan. Pemilik bangunan meminta agar pembongkaran ditunda hingga ada putusan pengadilan. Pihak BPN sendiri ya sebagai instansi yang berwenang gitu menyatakan bahwa putusan tanah ini nanti adanya di pengadilan gitu. Artinya masih sengketa Masih sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu. Kami punya itikat baik ya mengadakan mediasi dengan pihak SSBP ya, dengan pihak desa dan BPN. Mereka tidak pernah datang. Mana yang namanya Pak Alpata tidak pernah melihatkan artinya batang hidungnya seperti apa. Gitu loh. Kalau kita bicara ya artinya mau mediasi harusnya mereka datang dong. Kalau mereka merasa memiliki, datang dong dengan itikat baik begitu. Meski dihujani protes, petugas tetap membongkar lapak ini. Kasatpol PP Kabupaten Bogor mengatakan telah memberi peringatan hingga 3 kali kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri tempat usahanya. Kegiatan ini juga sesuai program pemerintah untuk menertibkan kawasan puncak yang digelar sejak Juni dan Agustus lalu. Para PKL yang sekarang sudah ada di rest area menunjuk semua ke sini Pak, menunjuk semua ke Warpat. Oh, kenapa itu dibiarkan? Dan hari ini setelah mulai proses yang panjang, akhirnya kita melakukan tindakan berdasarkan aturan yang ada. Jadi kita sudah melakukan rapat di internal termasuk dengan eksternal. Di internalnya beda terkait, eksternalnya dengan TNI Polri Pak. Jadi semuanya sudah memenuhi unsur dengan ketentuan yang ada. Atas pembongkaran ini, kawasan puncak sempat macet. Diketahui sejak Juni dan Agustus lalu, pemerintah daerah menertibkan ratusan pedagang kaki lima dan lapak yang berjualan di sepanjang jalan puncak Cisarua Bogor. Seluruh PKL direlokasi ke kawasan Gunung Mas Cisarua Bogor yang telah disulap menjadi kawasan pemberhentian dengan luas sekitar 7 hektare. Dengan anggaran 10 hingga 15 miliar rupiah, para PKL diberikan bangunan atau lapak untuk berjualan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dalam proses lipat dan surat suara di Pilkada Kota Tasikmalaya, petugas menemukan 12.000 surat suara rusak. Nantinya surat suara rusak akan dikembalikan ke KPU Pusat. Orang-orang ini tengah sibuk menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan wali kota dan gubernur di Kota Tasikmalaya. Bertempat di gudang logistik KPUD Kota Tasikmalaya ada 100 petugas yang bekerja diawasi aparat keamanan. Setiap orang yang terlibat adalah warga dari masing-masing kecamatan yang bekerja sesuai jadwalnya. Jika ada surat suara yang ditemukan rusak akan diganti dengan cadangan. Dari setiap kecamatan itu jumlahnya 10 orang. Jadi kalau jumlah kecamatan kita ada 10 kecamatan, sehingga jumlah total
untuk satu shift petugas Sorlip itu ada 100 orang. Satu shiftnya itu pagi jam 7 sampai dengan jam 4 dan malam dari jam 19 sampai jam 24 itu 100 orang. Sampai saat ini kita memang ada beberapa surat suara yang dikirim oleh penyedia, memang ada yang rusak. Seperti yaitu rusak seperti ada sobek, terus ada bercak tinta yang bercak tinta yang memang itu seperti tanda dan segala macam. Selama proses sortir dan lipat berlangsung, total ada 12.000 surat suara yang rusak. Seluruhnya akan diganti dengan surat suara cadangan, sementara yang rusak akan dilampirkan ke KPU Pusat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Calon wali kota Tasikmalaya Diki Chandra kena serangan jantung dan sempat dirawat di rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit TMC Kota Tasikmalaya, kondisi Diki Chandra berangsur membaik. Sebelumnya pada Kamis sore Diki terkena serangan jantung. Diki yang maju dalam Pilwakot Tasikmalaya ini diduga kelelahan saat melaksanakan kampanye. Setelah mendapat penanganan oleh tim dokter, Diki berhasil melalui masa kritisnya. Kondisinya semakin membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit pada Sabtu pagi. Meski sudah dinyatakan sehat, namun aktivitas Diki masih tetap dibatasi.